Shalom dan selamat pagi. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita sebagai sumber kekuatan dalam memulai pekerjaan kita hari ini. Kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami dalam keadaan sukacita dan sehat sehingga kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Matius 2 ayat 13. Demikian dikatakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Jemaat yang terkasih, setiap orang di segala lapisan akan dan selalu menghadapi masalah. Baik itu orang kaya, miskin, besar, kecil, orang terkenal, orang-orang benar, bahkan orang-orang berdosa. Pasti tetap ada masalah. Ada tips menurut firman Tuhan bagaimana cara menghadapi masalah. Yang pertama, tetap mau berserah dan terus berharap pada Tuhan yang akan selalu memberikan pertolongan. Kedua, tetap taat dan setia karena orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan terus diberkati. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kecewa, karena dengan bersungut-sungut sama dengan memberikan nyanyian pujian untuk iblis. Makin kita lemah, makin kita kecewa dan nekat dalam tindakan kita. Yang ketiga, tetap bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur akan ada mujizat, kekuatan dan kemenangan. Keempat, dan kita perlu terus mau memandang pada Tuhan sehingga iman kita akan terus bertumbuh, bersemangat, takut untuk berbuat dosa. Jemaat yang terkasih, kebenaran selalu ditakuti dan jadi minoritas. Jarang orang yang mau untuk memilih kebenaran. Umumnya orang tidak suka kebenaran tapi senang untuk dibenarkan dan seringkali selalu merancangkan kejahatan untuk melawan kebenaran. Itulah yang terjadi pada Raja Herodes yang begitu takut dengan kebenaran. Takut dengan bayi yang bakal jadi raja, yang ialah raja kebenaran yang kekal. Herodes adalah salah satu contoh orang yang mempunyai maksud tersembunyi di balik sesuatu yang kelihatannya baik. Ia meminta kepada orang Majus itu untuk memberitahu percisnya di mana sang Mesias dilahirkan. Karena katanya, ia pun ingin menyembah sang raja yang baru dilahirkan. Namun ternyata sebenarnya seperti pepatah mengatakan, ada udang di balik batu. Ia memiliki rencana tersembunyi yaitu membunuh Yesus. Banyak umat rajin ke gereja dan mengikuti berbagai aktivitas rohani dengan motivasi yang murni, yakni hendak memuliakan Tuhan dan menyucikan hidup manusia. Namun tidak sedikit pula yang mempunyai agenda tersembunyi di balik keterlibatannya di dalam gereja. Ada kepentingan pribadi yang terselip di balik semangat hidup menggerejanya. Tak jauh berbeda dengan Herodes. Dalam renungan kita hari ini, Herodes sebenarnya merasa terancam posisinya sebagai raja ketika mendengar kabar sang Mesias telah lahir. Ia hanya berpura-pura untuk menyembah, padahal nafsu duniawinya adalah ia ingin membunuh Yesus. Akhirnya dari semua dosa adalah ketamakan dunia. Kalau kita tidak hati-hati, kita terjerat begitu dalam oleh hal-hal duniawi tersebut dan malah beroposisi dengan Tuhan, menjadi musuh Tuhan, dan keselamatan pun akan semakin jauh dari hidup kita.
apapun yang dirancangkan orang-orang untuk melakukan kejahatan, tapi firman Allah tetap terlaksana. Apapun terjadi dalam hidup kita, tapi bila Allah telah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya tanpa seizinnya. Allah tetap membela kita apapun yang terjadi. Seringkali kita dengar gereja Tuhan dibakar, dirusak, disegel, tapi tetap umat bertumbuh, berakar dan berkembang di mana-mana. Karena Tuhanlah pembela orang-orang benar. Selamat menyongsong tahun baru tahun 2022 dan jadikan tahun yang baru menjadi tahun berkat. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Allah, karena sukacita telah Engkau penuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah merayakan hari kelahiran-Mu di Bethlehem yang membawa damai bagi dunia, damai bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi semua orang. Sebentar lagi akan kami masuki tahun yang baru, tahun 2022. Kiranya kami bersyukur atas semuanya itu, supaya tahun yang akan datang juga menjadi tahun berkat dan anugerah bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat menyongsong tahun 2022. Horas.